Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan sebuah materi berjudul Teori Belajar dan Konstruksi Teori Belajar. Namun sebelumnya mari berkenalan dengan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Nur Azlia, lalu saya sendiri yaitu Piranti Pratiwi, Sartika Aina, Putri Amelia Pasma, Amira Zahra, dan yang terakhir Nurul Hutabrina. Adapun subbab materi yang akan kami bahas yaitu definisi teori menurut para ahli, ciri-ciri belajar, tujuan belajar, bentuk-bentuk belajar, fungsi-fungsi teori, dan konstruksi teori belajar. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi teori menurut pendapat para ahli. Secara umum, teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan di antara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Sehingga dapat dikatakan bahwa teori adalah suatu kerangka kerja konseptual untuk mengatur pengetahuan dan menyediakan suatu cetak biru untuk melakukan beberapa tindakan selanjutnya. Ada beberapa ahli yang menyatakan makna dari teori. Yang pertama yaitu Jonathan H. Turner. Beliau menyatakan bahwa teori adalah sebuah proses mengembangkan ide-ide yang membantu kita menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa terjadi. 2. Little John dan Karen Post. Beliau menyatakan bahwa teori merupakan sebuah sistem konsep yang abstrak dan hubungan-hubungan konsep tersebut yang membantu kita untuk memahami sebuah fenomena. Ketiga, ada Kerlinger. Beliau menyatakan bahwa teori adalah konsep-konsep yang berhubungan satu sama lainnya yang mengandung suatu pandangan sistematis dari suatu fenomena. 4. Ada Nazir. Beliau menyatakan bahwa teori adalah pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa atau kejadian. 5. Ada Stephens. Beliau menyatakan bahwa teori adalah suatu pernyataan yang isinya menyebabkan atau mengkarakteristikkan beberapa fenomena. Ciri-ciri belajar. Seseorang yang telah mengalami belajar akan berubah tingkah lakunya, tetapi tidak semua perubahan perilaku dari hasil belajar, karena perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar mempunyai ciri-ciri tertentu, di antaranya 1. Belajar adalah perubahan yang terjadi secara sadar. Suatu perilaku dikatakan aktivitas belajar apabila seseorang sadar akan terjadinya perubahan tersebut atau paling tidak merasakan suatu perubahan dalam dirinya. Yang kedua, perubahan dalam belajar bersifat fungsional. Sebagai hasil belajar, perubahan yang terjadi dalam diri seseorang berlangsung secara berkesinambungan dan tidak statis. Satu perubahan yang terjadi akan menyebabkan perubahan berikutnya dan akan berguna bagi proses belajar berikutnya. Yang ketiga, perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif. Perubahan dikatakan positif apabila perilaku yang bertambah dan tertuju untuk suatu hal yang lebih baik dari sebelumnya. Perubahan bersifat aktif artinya perubahan tidak terjadi sendirinya, melainkan karena usaha individu sendiri. 4. Perubahan dalam belajar bersifat permanen. Contohnya apabila kita telah bisa bermain sepeda setelah mempelajarinya, hal itu tidak akan hilang begitu saja, malahan akan semakin berkembang apabila dilatih. Yang kelima, perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah. Misalnya seseorang belajar mengetik. Sebelumnya sudah menetapkan apa yang mungkin dapat dicapai dengan belajar mengetik. Dan yang terakhir, perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. Perubahan yang diperoleh seseorang setelah melalui proses belajar meliputi perubahan keseluruhan tingkah laku. Misalnya seseorang belajar sesuatu, maka perubahan akan mencakup dalam sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Selanjutnya, tujuan belajar. Tujuan belajar itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu kondisi perubahan tingkah laku dari individu setelah individu tersebut melaksanakan proses belajar. Nah, melalui belajar diharapkan dapat terjadi perubahan atau peningkatan bukan hanya pada aspek kognitif, tetapi juga pada aspek lainnya. Selain itu, tujuan belajar yang lainnya adalah untuk memperoleh hasil belajar dan pengalaman hidup. Benjamin Osblom menggolongkan bentuk tingkah laku sebagai tujuan belajar atas 3 ranah, yaitu yang pertama, ranah kognitif, yaitu berkaitan dengan perilaku dan berhubungan dengan berpikir, mengetahui, dan memecahkan masalah. Yang kedua, ranah afektif,
yaitu berkaitan dengan sikap, nilai-nilai, minat, aspirasi, dan penyesuaian perasaan sosial meliputi kepekaan terhadap hal-hal tertentu dan kesediaan untuk memperhatikan hal tersebut. Dan yang ketiga, ranah psikomotor, yaitu mencakup tujuan yang berkaitan dengan keterampilan atau skill yang bersifat manual dan motor. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu bentuk-bentuk belajar. Bentuk-bentuk belajar menurut Gagne ada 5 bentuk belajar, yaitu yang pertama belajar responden, yang kedua belajar kontiguitas, yang ketiga belajar operan, yang keempat belajar observasional, dan yang kelima belajar kognitif. Belajar yang pertama yaitu belajar responden. Dalam belajar responden ini, suatu respon dikeluarkan oleh suatu stimulus ataupun rangsangan yang telah dikenal. Masuk ke bentuk belajar yang kedua yaitu belajar kontiguitas. Belajar dalam bentuk ini tidak memerlukan hubungan stimulus tak terkondisi dengan respon. Sederhananya ialah antara stimulus dan respon itu dapat menghasilkan suatu perubahan dalam perilaku individu. Belajar yang ketiga ialah belajar operant. Belajar bentuk ini sebagai akibat dari reinforcement bukan karena adanya stimulus, sebab perilaku yang diinginkan timbul secara spontan ketika organisme beroperasi dengan lingkungannya. Bentuk belajar yang keempat yaitu adalah belajar observasional. Konsep belajar observasional ini memperlihatkan bahwa orang dapat belajar dengan mengamati orang lain melakukan apa yang akan dipelajari. Bentuk belajar yang terakhir yaitu belajar kognitif. Bentuk belajar ini memperhatikan proses-proses kognitif selama belajar. Proses semacam itu menyangkut insight ataupun pola pikir dan reasoning yang menggunakan logika deduktif dan induktif. Fungsi-fungsi teori. Yang pertama, membuat penemuan menjadi sistematis. Suatu teori dapat digunakan untuk membuat penemuan menjadi sistematis dan memberi arti pada hal-hal yang kelihatannya tidak ada hubungan. Yang kedua, melahirkan hipotesis. Suatu teori dapat melahirkan hipotesis, yaitu dengan cara menyampaikan kepada peneliti letak jawaban atas pertanyaan dari suatu penelitian. Yang ketiga, membuat prediksi. Suatu teori juga dapat membuat prediksi, yaitu dapat memperkirakan sesuatu. Yang keempat, memberi penjelasan. Suatu teori digunakan untuk menjelaskan sesuatu. Fungsi teori dalam hal ini ialah untuk menjawab apa, mengapa, dan bagaimana sesuatu itu terjadi. Setiap kejadian dapat dijelaskan oleh teori selama penjelasan itu masuk akal, sehingga dengan adanya teori dapat menolong kita menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Konstruksi teori. Konstruksi teori ada 2 metode, yaitu deduktif dan induktif. Deduktif yaitu membangun suatu teori dari atas ke bawah atau umum ke khusus. Teori-teori belajar dalam pendidikan merupakan prosedur yang berpangkal pada suatu peristiwa umum yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini, dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat lebih khusus. Yang kedua yaitu induktif. Induktif yaitu membangun teori dari bawah ke atas atau dari khusus ke umum. Pendekatan induktif ini merupakan prosedur yang berpangkal dari peristiwa khusus sebagai hasil pengamatan empirik dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat umum. Dalam hal ini, pendekatan induktif merupakan kebalikan dari pendekatan deduktif. Untuk turun ke lapangan dan melakukan penelitian tidak harus memiliki konsep secara canggih, tetapi cukup mengamati lapangan, dan dari pengamatan lapangan tersebut dapat ditarik generalisasi dari suatu gejala.